semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohana Dewi Tatamunan dari kelas 11 MIPA 2. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang apa saja keuntungan serta kerugian dari adanya perdagangan internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain agar negara tersebut dapat membuat penduduknya semakin sejahtera. Sejatinya, tidak ada negara yang mampu bekerja dan membangun negaranya sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh sebab itu ya teman-teman, setiap negara memiliki hubungan bahkan melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama inilah yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerjasama internasional. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dan adapun keuntungan dari adanya perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional nih teman-teman, dia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri, sehingga ini pun dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan dengan menjual produknya ini ke berbagai negara. Lalu yang ketiga, keuntungannya adalah meningkatkan ekonomi. Perdagangan internasional dapat meningkatkan ekonomi suatu negara dengan cara meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan produksinya. Lalu yang keempat nih teman-teman, keuntungannya adalah meningkatkan hubungan antar negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara dengan cara meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kesadaran tentang kepentingan bersama. Nah, yang kelima yaitu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Manfaat utama dari perdagangan internasional untuk suatu negara adalah dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerja bagi warga negaranya, meningkatkan kesempatan kerja, peningkatan produksi, akses bahan baku, dan penguasaan teknologi modern. Nah, tentu teman-teman, perdagangan internasional ini juga memiliki kerugiannya loh, yaitu yang pertama, persaingan yang tidak seimbang. Nah, negara dengan ekonomi yang lebih besar mungkin mendominasi pasar internasional nih, sehingga meninggalkan negara-negara yang kecil dengan sedikit ruang untuk bersaing masuk ke pasar internasional. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Perdagangan internasional sering sekali nih mendorong pertumbuhan industri yang tidak ramah lingkungan sehingga meningkatkan risiko polusi udara dan itu pun menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan. Lalu yang ketiga, kerugiannya adalah kerugian budaya. Perdagangan internasional dapat menyebabkan homogenisasi budaya karena penyebaran produk dan gaya hidup yang lokal yang global mengancam keberagaman budaya lokal negara tersebut. Lalu yang keempat, ketergantungan pasar asing. Negara-negara dapat menjadi rentan terhadap kebijakan ekonomi dan politik negara lain jika terlalu bergantung pada impor dan ekspor ke pasar asing. Lalu yang kelima, ketidaksetaraan ekonomi. Beberapa negara mungkin lebih unggul dalam produksi barang tertentu daripada yang lain, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan dapat memperdalam kesenjangan antara negara-negara yang kaya dan miskin. Nah, teman-teman, itu pun sekian dari video pemaparan dan penjelasan saya tentang perdagangan internasional, kekurangan dan kelebihan ataupun itu kerugian dan keuntungannya. Sekian, maaf apabila ada kesalahan dan salah ucap. Terima kasih. Sampai jumpa.